Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas Ante 2, jumpa lagi Bapak semuanya dengan saya, Ken. Nah, di sini di pertemuan ke-8. Ya, di pertemuan ke-7 yang lalu kita membahas terkait leadership communication ya. Jadi saya mohon maaf sebelumnya bila ada pertanyaan yang belum terjawab. Ya, karena saya juga cukup appreciate terhadap keaktifan Bapak semua ya, karena memang terkendala oleh waktu ya untuk di forum diskusi ini di 2 jam, dan sebetulnya videonya masih bisa diakses ya di luar jam pembelajaran, tetapi memang untuk forum diskusinya saya bisa melayani kurang lebih waktu yang tepat di jam-jam pembelajaran. Ternyata masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Baik, kita lanjutkan saja ya terkait materi pertemuan 8 ini membahas kepemimpinan kembali, cuma di sini ada variabel ya yang mempengaruhi, yaitu motivasi. Ya, motivasi, kemudian juga ada variabel untuk tujuan perusahaan. Jadi di sini ada 2 variabel ya, motivasi dan tujuan perusahaan. Ya, artinya sekali lagi kalau kita bicara leadership, kepemimpinan, Anda mampu ya, Anda bisa mengelola, kemudian Anda juga bisa memberikan arahan seperti itu, bahkan juga menjadi mentor ya untuk membimbing kru Anda di atas kapal. Nah, kalau kita bicara motivasi ya, artinya di sini Bapak mempunyai satu komitmen tersendiri di dalam diri Bapak, entah itu secara internal dalam diri Bapak atau bahkan dari luar diri Bapak secara eksternal, yang dimana Bapak bisa lebih berusaha ya, bahkan juga mau melakukan sesuatu ya, seperti yang sekarang Bapak lakukan. Anda sebagai seorang pilot adalah profesional yang memang dipastikan sangat berbahaya, potensi hazardnya juga banyak, peluangnya, tetapi motivasi secara internal bisa jadi untuk kebaikan diri Bapak, mampu secara skill yang ingin Anda asah, atau mungkin bahkan passion Bapak di laut ya, di kapal. Nah, bisa jadi dorongan dari luar itu mungkin Bapak sudah berkeluarga, ingin mempunyai hal-hal yang orang lain Bapak belum punya, misal rumah, atau bahkan ingin menyekolahkan anaknya seperti anak-anak yang lain di tempat pendidikan yang lebih bagus, seperti itu, dan lain-lain. Semua orang pasti punya alasannya masing-masing. Nah, sekarang kalau kita bicara kinerja, artinya kinerja nanti bisa dilihat dari pekerjaan Bapak yang dihasilkan. Artinya apakah Bapak bisa menciptakan kru itu dalam keadaan yang nyaman, sehingga semua kegiatan operasional itu berjalan lancar ya. Ini nanti akan secara otomatis kinerja mengikuti dengan dorongan dari motivasi Anda. Nah, tujuannya kalau kita dari sisi perusahaan, ya pastinya perusahaan tidak mau rugi. Ya, tidak mau rugi, bahkan ingin apapun dalam hal yang terkait biaya harus seefisien mungkin, kan gitu ya.
bahkan tidak ada kerusakan apapun, pelayanan dari kapal Bapak harus diwajibkan memuaskan dari pihak perusahaan. Ya, apapun itu, perusahaan mampu untuk merekrut Anda kembali di kontrak berikutnya. Itu saya rasa tujuan perusahaan ya. Kemudian di sini juga dijelaskan untuk Khairul Umam bahwa motivasi kerja adalah sesuatu yang menimbulkan semangat. Ya, dorongan tadi ya. Dorongan kerja itu sendiri. Apa sebabnya? Bisa jadi secara psikologi kerja disebut juga menjadi pendorong semangat kerja Anda di kapal. Kemudian bisa menjadi kuat atau lemahnya motivasi kerja menentukan besar kecilnya prestasi orang tersebut. Oke, Khairul Umam ya. Lalu di sini juga dijelaskan bahwa motif adalah majemuk. Ya, artinya banyak ya, tidak lebih dari satu alasannya, yang dimana setiap suatu perbuatan ya tidak hanya mempunyai ya satu tujuan, pasti banyak alasan, banyak tujuan, tetapi beberapa tujuan yang berlangsung sama-sama antara satu orang dengan orang lainnya. Motif juga dapat berubah-ubah seiring dengan perubahan. Disebabkan keinginan manusia juga dinamis ya, selalu berubah sesuai kebutuhan Anda masing-masing. Nah, motif berbeda-beda bagi individu. Dua orang yang melakukan pekerjaan yang sama bisa memiliki perbedaan motif. Ya, ini. Nah, sedikit saya tanggapi ya perspektif dari Khairul Umam. Ketika Khairul Umam ini berbicara motivasi kerja yang bisa terkadang kuat, bisa terkadang sebaliknya lemah, ini menentukan besar kecilnya prestasi orang tersebut. Nah, ini Anda coba bayangkan Bapak di atas kapal ketika mendekati tanggal-tanggal gaji Anda keluar misalnya. Ini Anda sangat bersemangat ya. Tapi ketika di pertengahan bulan ya mungkin honor atau salary Anda sudah mulai dipakai banyak hal, sedikit kering dompet Anda mulai malas bekerja begitu. Ini hal yang sering terjadi, kita lihat ya fenomena-fenomena. Nah, apa jadinya ketika Bapak semangatnya turun? Apakah bisa dipastikan Anda masih bekerja sama dengan baik dalam satu tim di atas kapal? Bah, justru ini menjadi pertanyaan bumerang bagi kita. Kenapa? Karena di atas kapal adalah satu terhubung oleh semuanya. Artinya, satu kesalahan kecil bisa mengakibatkan dampak bagi semua. Bahkan bisa berakibat fatal kan begitu. Nah, ini Anda harus maintain. Anda harus jaga betul-betul mood Anda ya. Mood Anda agar apa? Agar tujuan Anda, komitmen Anda tetap konsisten. Dengan apa? Ya, ini pertanyaannya. Agar Anda harus istilahnya standby full charge ya. Saya rasa Anda harus buat satu pola, satu sistem. Dengan cara Anda sendiri, mulai dari bangun pagi, ya, sampai nanti Anda dinas jaga misalnya muatan atau dinas jaga navigasi, disesuaikan ya dengan kebutuhan kapal jam-jam tersebut. Ini Anda buat sistem atau pola kegiatan yang besok atau hari kemudian sudah Anda pikirkan di malam harinya.
Jadi Anda harus membuat satu strategi pola catatan khusus untuk Anda. Misal Anda sebelum mandi, Anda olahraga terlebih dahulu. Ya, dengan melihat misal sunrise ya, atau senja di pagi hari menjelang subuh itu pasti sangat indah ya Bapak ya di kapal di laut itu. Nah, ini menjadikan satu mood, saya rasa akan merefresh Anda. Kemudian dilanjutkan olahraga, kemudian misal ada afirmasi kecil atau apapun itu yang menurut versi Anda bisa menggugah semangat Anda. Atau mungkin langsung telepon keluarga, istri atau anak yang sedang persiapan sekolah, atau hal-hal kecil Anda pikirkan sendiri untuk apa Anda di kapal dan bagaimana Anda harus bisa membuat pola itu berjalan atau real diimplementasikan untuk esok hari. Nah, jadi Anda harus buat sistem kegiatan Anda sendiri. Nah, ini di luar misal keadaan yang sifatnya mendadak ya. Tiba-tiba misal Anda dipanggil nakoda atau tiba-tiba ada kejadian yang tidak diinginkan ya, emergency alarm. Ini di luar itu. Maksud saya lebih ke keadaan situasi yang normal. Nah, coba buat seperti itu ya, sebagai dorongan Anda dalam sisi internal ya, agar kita juga bisa mengetahui ya bahwa pendapat dari Khairul Umam ini Anda bisa siasati ya, siasati dalam hal tetap menjaga motivasi Anda, khususnya sebagai perwira ya. Ini kan adalah satu role model ya, leader di kapal, yang dimana Anda juga harus memanage atau aware terhadap kru ABK ya dalam keseharian bekerja. Anda juga harus maintain ya pekerjaan disiplin Anda, entah itu dari sisi komunikasi atau langsung dengan meningkatkan latihan atau skill di kapal Anda dan contoh-contoh keselamatan lainnya. Seperti itu. Nah, ini jadi satu tugas ya. Tugas kedua. Tugas yang pertama saya tunggu Bapak di pertemuan yang lalu ya, itu belum ada. Nanti tugasnya saya akan buatkan Google Classroom ya, untuk kelas 2 ini di setiap kelasnya. Nah, tugasnya nanti bisa disubmit. Jadi sekali lagi tugas berikutnya apa Bapak? Anda buat sistem Anda atau pola Anda untuk hari besok yang akan Anda renungkan di malam harinya, agar motivasi kerja Anda di kapal tetap terus terjaga. Baik, saya rasa itu dulu ya, cukup singkat. Nanti hal-hal yang ingin ditanyakan, ditanggapi seperti biasa di forum diskusi selama 2 jam pembelajaran. Insya Allah saya akan tanggapi. Dan di luar jam pembelajaran, bila ada yang belum bisa mengakses video, masih bisa mengakses video. Begitu. Terima kasih atensinya. Saya akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak.